baheko mangarahu tolo gitu ho rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos tangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko taulina dengan tuda mangdoho si sol hoti tagami situ tu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap ni tondiki mau lihat emang di Tuhan dioloi do tangia sadario Sasadaho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah Sasadaho diholuki manggohi nang kaki Tunaso jadi mubah Noko di pangan rohaki Ikon rap kita dua Ratu dorong marang tu dorua Yot mata ngako hasian
dina hacit nang sonang paiana saleleng ningolu audio hodiang audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tu dalam nadengga boanang sai boanang tu dia pehola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. lam hibul mapai holong ni rohan pasti atau di rohan Toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia pehola. Boy, hari ko kapada pasal atau tutur di Sipangarono. Gak memang guru. Mau lihat emak. Olo, bama, ama kotak-kotak bareng mah dia kau masih. Ah, iya. Ya, tadi yuk. Jumolo mah tapasahat mau lihat ini rohata tutuhata pardengga basa. Di hari nauli di bulan nadengganon di tahun nalapokon. Ison rodo hami raja nami mendapat tokamuna di bagasa partikianon di parnakok ni matanya arion. Mabuan Sipangaron natabo rap dohot turu di Sipangaron. Lima hopar di ulota raja nami di bagasa partikianon mamuhay nauli mamuhay nadenggan rohami lah mendapat tokamu. Anggiat di pasahat debata dihita kasilas ni rohan nang pasu-pasuna di bagasa partikianon. Raja nami raja bolong molotuk songono penang naboy tarpatu pahami. Sipangaron natabo nalaho pangano muna. Palias mahami na makoli. Alam molotuk na makoli tehami raja nami setab ba manahinoli tujuluan ni ariap tangya ko kamu. Kami pargelenga muna. Tutabana kapacaria di hami boy. Udeng gasianol dope pasahaton namin laho pangano muna tutiki-tiki arina nang ro. Ala didok na tua-tua si titi masih hopa hodong les di rumah. Molotuk songono peraja nami no yang naboy tarpasahan namin na laho pangano muna. Tuhatta matong manggog ya kapasu-pasuna. Silugoti mahami raja nami si orang mona. Jalan mas, jalan. Biar nauli bulan na tunggu kita para sianon mari pernah matanya ron. Rohami mendapat tokamu. Si raja ni mengguru nami. Mari teho. Mari kinamuk kinagajang. Asa tumukmuk na matapangatang muna lamang at tono tugajang na nang umbog muna. Mulutuk pisongonon raja ni mengguru. Nabuhi ko pa sa hatami partikiano. Arang man partikian na di ulon na ganda. On ito ang mengguru inadik sa buhay na garo. Ito martinay matan mo tugari bata. Asa mabuhay na ulimon, mabuhay na rin gagurot at buhay sa selero. So ang pinabukas sa amin, tas marohan muna, di pag sumunod nagtutuwa, doon na ang mo, asa si Titi, yan sa mga kurang-kurang para na. Kung sumunod pinatubahan na po sa amin, kwanto na lang buhay para sa mga sinubo di amin.
Jalo tada ni holongi rap mengudukan hatata tung sosirang hitana dua holoki natu busian rohaki holong mido nama calowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua Tuhan tari persatu ari mana buton iman dina menguti ulong nanggul na misiganu baru talungu milih Tuhan dina usip hai bersepakano mahiti pasu-pasu mapina saat milih Tuhan alani Tuhan pasu-pasu mai asaga bigugunan baru nungin nanang sepakon nami dak kanala maula silon nami hupartong kapasaran nami siganu bari Tuhan di mata jauh wa nami di bawah kona litua takas do to ulon nami ulas roha ima litua di naring patupahon jalo panas-masuon sento man di bawah jomi di anak ni kuya atong ala ni Tuhan berguguya lalu ngani mana sida jalo pasu-pasu matutong litua diakka na mas-mas na sida pasu-pasu matutunggal ka sa luna dia ka keluarga dia taran paranak tu berburu di naneng mengulaun-ulaun di bawah sesadado tong pos dorhanami Tuhan
di nauhubuhay hami ulon nami mamuhay na uli mo mamuhay na ringgan to aka ari-ari ng rotan to kalituan dinang mangutulon anak doon tubagat solo mi madina nang nagjalo pasu-pasu perdoa sosial na pasumi tongalani itu postur nami na totoo nung namjol pagguguhan jala pada aka nason ni halaw ni roka tongalani itu din alamon hatdo din alamulap pihami tontok kali Tuhan tanu itu tong biarkan alam menguluti ulauan menjalur lupa sahaton batok ka ulauan nami siadat batakon ali Tuhan totong leho roh ada amin doon sa kuya sa di bualas roh na sida sa luunan Tuhan antara kedua belah pihak para anak lu berburu di nama kilalahon dia kepasu-pasu minahun jalur na sida berkiti-iti ulauan dalam doon pikiran tong di bangsa tikon dari Tuhan dan borhat mahami manopot bagajormi sahat homa daging nang do to dinami. Amin. Oke. Oke. Ayo. 2, 3, oke. Musik. Buka le. Oke, masuk, Mak. Masuk kamu ya. Bisa. Oke, ada videonya, Bang. Iya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
memilikiku. Hanya ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat datang untuk kita sekalian. Kita berhimpun di sini saat ini untuk bersama-sama merayakan sakramen nikah untuk saudara-saudari kita, Putra Andika Napitupulu dan Jenny Putri Sion Nainggolan. Gereja menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari, Putra dan Jenny dengan gembira dalam perayaan suci. Pastor Korinus Budaya SPD yang terhormat, seluruh keluarga Putra Andika Napitupulu dan Jenny Putri Sion Nainggolan hendak mengantar Putra Andika Napitupulu dan Jenny Putri Sion Nainggolan memasuki hidup perkawinan. Kami memohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih Yang. Terima kasih juga untuk semua keluarga. Semoga Tuhan berkenan akan hendak dan akan kita bersama. Karena itu, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, mari kita berarah menuju altar.
kecuali orang yang sakit yang tidak mampu berdiri. Jangan menjadikan diri sebagai orang sakit. Lalu yang ketiga, demi kenyamanan dan kekusukan perayaan, karena kita hadir di sini untuk mendukung Putra dan Jenny dalam perayaan pernikahan ini, maka yang pertama, tolong jangan makan minum di dalam gereja. Jangan makan minum di dalam gereja. Lalu yang kedua, kalau kita sudah ada di dalam gereja, tolong jangan keluar masuk. Kalau memang ada yang tidak betah tinggal di dalam gereja selama 1 jam mendatang, saya persilakan untuk tunggu di luar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Putra dan Jenny, seluruh keluarga Nabi Tupulu dan keluarga Nainggolan yang saya kasihi dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama pertama bersyukur kepada Tuhan atas cinta dan berkat-Nya yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, terutama atas cinta yang istimewa yang dianugerahkannya kepada anak kita, Putra dan Jenny. Dan yang kedua, melalui perayaan ini kita mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan yang terbaik, selalu menyalakan cinta, agar cinta kedua saudara kita ini terus berkobar. Sekaligus momen bagi kita untuk mengobarkan kembali cinta antara kita, mengingatkan kembali janji-janji pernikahan Bapak Ibu, dan semoga perayaan ini bukan hanya perayaannya si Putra dan Jenny, tetapi juga untuk perayaan Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari kita hening sejenak, kita menyiapkan hati dan batin kita. Sekarang marilah kita mengenangkan baptisan suci. Dengannya kita telah dilahirkan kembali sebagai putra dan putri
sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kalian agung rahayu keselamatan.
Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Putra dan putri, selamat pagi untuk kalian dua. Satunya nama Putra, satunya nama Jenny Putri. Bagus juga, Putra Putri. Anak kalian nanti nama apa? Baik, hari ini kita tentu sangat bersukacita karena cinta yang dipersatukan Allah antara Putra Nabi Tupulu dan Jenny Nainggolan. Bukan hanya mereka dua yang berbahagia tentunya. Keluarga besar Nabi Tupulu, keluarga besar Nainggolan pun demikian. Dalam gereja Katolik, pernikahan itu bukan sekedar berkat. Kalau berkat, kami para pastor, para imam dalam gereja Katolik, kami bisa memberikan berkat kepada siapapun, baik kepada orang Katolik maupun yang bukan Katolik. Tetapi berkat yang diberikan itu bukan sakramen. Nah, berkaitan dengan pernikahan bukan hanya sekedar berkat itu, tetapi di balik berkat itu ada sakramen yang termaktub di dalamnya, yang namanya sakramen pernikahan. Sakramen maksudnya sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah. Putra merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah bagi Jenny. Demikian pun halnya dengan Jenny. Jenny sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah bagi Putra. Walaupun muka begini-begini, ya mereka tanda dan sarana kehadiran Allah bagi pasangannya masing-masing. Ketika disadari bahwa perkawinan itu, pasangan suami istri itu menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi pasangan mereka masing-masing, maka alangkah mulianya kehadiran kalian dua bagi kalian masing-masing dalam hidup berkeluarga. Memang bahwa keagungan Allah itu, kemuliaan Allah itu, ia dimeteraikan melalui pasangan kita masing-masing hidup dalam hati manusia yang penuh kelemahan dan dosa. Sesuatu kealahan dalam perkawinan itu hilang, sakramen itu memudar. Tetapi di balik kelemahan itu, Allah juga tidak mungkin membiarkan kita dalam kelemahan. Dia juga mengaruniakan selalu berkat dan kekuatan kepada siapapun yang mengindahkan firman-Nya dan melakukannya. Kita semua mengharapkan bahwa Allah selalu terlibat di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga atau di tempat kerja kita masing-masing. Kita berharap agar Allah selalu menyertai kita sehingga apapun tantangan kita dapat kita hadapi. Itu ideal sebagai manusia. Tetapi bahwa kita seringkali terpengaruh dengan kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita sakit, ketika kita ada dalam kesusahan, baru kita ingat ada Allah. Tetapi ketika kita ada dalam situasi sukacita, ada dalam situasi kegembiraan, jangankan Allah, istri anak pun tidak kita ingat. Jangankan Allah yang tak kelihatan, pasangan kita juga kita tidak ingat dalam suasana sukacita. Itu kelemahan manusia ini. Karena itu hari ini kita semua berkumpul di sini. Putra dan
Jenny memilih bacaan Injil yang baru saja kita dengar tentang gugatan orang Farisi kepada Yesus, mencoba Yesus. Bolehkah kami menceraikan istri dengan alasan apa saja? Saya tidak tahu apakah Putra pernah membaca bacaan ini? Jenny pernah baca bacaan ini? Tidak pernah. Lalu siapa memilih bacaan ini? Antara kalian dua lah. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan bacaan ini bukan soal gugatan si Putra terhadap Jenny atau keluarganya. Apakah boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Ini gugatan atau orang Farisi bukan orang bodoh, tetapi mereka memahami tentang apa dan bagaimana hukum Taurat itu. Dan salah satu hukum Taurat itu, hukum Musa itu, mengizinkan orang menceraikan istri dengan satu alasan yang wajar dan disampaikan kepada pemuka agama. Itu hukumnya. Maka mereka bertanya kepada Yesus, mengapa hukum itu ada? Apakah boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Itu pertanyaan orang Farisi, bukan pertanyaan Putra untuk keluarga Nainggolan atau untuk Jenny. Bukan. Mengapa Yesus mengatakan bahwa Musa mengeluarkan perintah itu, hukum itu, karena menjawabi ketegaran hati orang Israel. Orang Israel sebagai kebun anggur Tuhan, dari kebun anggur itu mendapatkan anggur yang baik, tetapi perlahan-lahan anggur itu terasa hambar. Perlahan-lahan perlakuan orang Israel itu tidak lagi menggambarkan sebagai putra dan putri Allah. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi dan kehebatan orang Israel, mereka tidak lagi menghargai Allah. Segala perintahnya dilarang, termasuk perintah untuk menghargai, menghormati pasangan, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Hai istri, hormatilah suamimu. Ya, kan? Karena biasanya laki-laki yang menebarkan godaan pertama. Ya. Perempuan itu gayung bersambut lah. Tetapi kenapa hanya istri yang diceraikan? Kenapa istri tidak boleh menceraikan suami, kan gitu? Ini menyangkut budaya orang Israel, budaya Yahudi. Perempuan itu kelas 2. Kalau ditanya berapa kekayaan, yang dihitung itu berapa ternaknya, berapa mobilnya, berapa rumahnya, dan berapa anak perempuannya. Itu termasuk harta kekayaan. Sehingga kalau mau cerai, ya cerai istrinya. Itu latar belakang kenapa bacaan ini ada. Karena ketegaran hati orang Israel. Tetapi Yesus mengingatkan kembali, bukankah sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua melainkan satu lagi. Itu amanatnya bagi kita, bahwa kelemahan manusiawi kita seringkali menggoyahkan sakramen pernikahan itu, menggoyahkan mahkota keluarga itu. Tetapi ingat bahwa sadar, Putra dan Jenny, kamu adalah sakramen bagi pasanganmu masing-masing. Ketika itu menjadi sakramen, maka kamu sesungguhnya kudus dalam hidup pernikahan. Tugas dan tanggung jawabmu sekarang adalah menjaga kekudusan pernikahan ini. Maka putra, kalian dua bangunlah, berdiri. Jawab pertanyaan saya dengan lantang. Tidak ada di buku, biar kamu cari di buku juga, tidak ada di buku. Putra, dengan pernikahan ini, apakah kamu bersedia menerima Jenny dalam situasi apa saja sampai akhir? Ya, saya bersedia. Misalkan dalam perjalanan hidup pernikahanmu ada persoalan, ada kekurangan Jenny, ada keteledoran Jenny dalam seluruh hidupnya atau keluarganya, apakah putra masih
masih bersedia untuk menerima Jenny sebagai istrinya? Ya, saya bersedia. Benar? Benar. Misalnya, Jenny karena dikaruniai anak oleh Allah menjadi anakmu, lalu badannya melebar tidak cantik seperti sekarang. Apakah putra masih bersedia menerima dia dan mencintai dia sebagai istrimu? Ya, saya bersedia. Baik, dengar. Ina dan Nawa, itu janji putra. Baik, Jenny, setelah pacaran yang walaupun hanya seumur jagung, bukan soal lamanya kalian pacaran atau singkatnya pacaran, kamu telah mengenal putra. Dalam karakter putra yang sedikit temperamental, satu waktu putra akan mungkin silap dalam bertindak. Apakah kamu bersedia untuk tetap menjadi istrinya? Ya, saya bersedia. Dalam satu kesempatan, sekarang putra memang punya pekerjaan posisi yang bagus. Secara ekonomi, putra tidak bisa lagi menghidupkan kamu sebagai istrinya, membiayai kamu, lalu dia jatuh miskin. Apakah kamu masih bersedia menerima dia sebagai suami? Ya, saya bersedia. Baik. Yang ketiga, ketika nanti keluarga putra, bapak mamanya, atau mungkin sebaliknya putra juga ketika orang tua dari Jenny, dalam situasi itu, apakah kamu bersedia menerima keluarga putra dengan alasan apa saja? Saya bersedia. Silakan. Paling tidak Bapak Ibu, di hadapan keluarga, di hadapan saksi, di hadapan kita semua, mereka sudah mengutarakan kesediaan mereka, kemauan mereka dalam situasi apa saja. Dan yakin mereka baru memulai perjalanan ini. Mereka bukan manusia hebat, mereka bukan orang hebat. Karena itu mereka mengundang kita sekalian saat ini untuk bersama-sama mendoakan mereka. Semoga apa yang mereka jawab kali ini sungguh-sungguh mereka wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka selanjutnya. Sebaliknya kami akan ikut mengelus dada ketika kalian gagal. Yang menentukan menang-menang gagal dalam pernikahan adalah kalian berdua. Maka berjuanglah semampu kalian dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan saat kamu butuh. Saling membimbing dalam keluarga dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tepuk mereka dengan cara kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Kita mengikuti upacara pernikahan. Putra dan Jenny, sebelum pernikahan ini kita lanjutkan perayaan pernikahan yang selanjutnya. Saya persilakan kalian berdua untuk
mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya, Jenny Putri Sion Nainggolan, memilih Engkau, Putra Andika Napitupulu, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Putra dan Jenny, atas nama gereja Allah, di hadapan saksi, orang tua, dan seluruh umat yang hadir, saya menyatakan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini merupakan perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang Maha Kuasa dan Kekal, sudah Engkau memberkati kedua cincin ini yang akan dikenakan pada jari kedua saudara kami ini sebagai suami dan istri. Jenny Putri Sion Nainggolan, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra Andika Napitupulu, terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaanmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, rosario, beras, dan ulos ini. Semoga di tengah kegersangan hidup mereka boleh menyadari bahwa ada Yesus yang menderita, mengorbankan diri demi mereka, dan sabdanya selalu menyejukkan hati dan budi mereka. Dan semoga melalui rosario ini mereka menyadari dan Bunda Maria selalu mendoakan mereka sebagai bunda kaum keluarga Katolik, dan berhasil menjadikan bagi mereka rahmat dan cinta, berkat dalam seluruh hidup dan keturunan mereka. Dan semoga oleh ulos ini Engkau meliputi mereka dengan cinta dan berkat-Mu, agar mereka boleh terhindar dari gangguan-gangguan yang membahayakan jiwa, raga, dan keutuhan keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudaraku terkasih, terimalah benda-benda rohani ini. Kiranya benda-benda rohani ini, ulos dan beras ini, berguna bagi kehidupan perjalanan keluarga kalian. Horas, horas, horas. Saudara-saudara terkasih, mari kita semua berdiri. Kita memanjatkan doa-doa umat. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Putra dan Jenny, sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima. Marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Putra Andika Napitupulu dan Jenny Putri Sion Nainggolan
saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai seorang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini dibaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi atau doa-doa kita masing-masing. Ya Tuhan, untuk selalu cinta-Mu atas Putra dan Jenny yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Dan semoga Engkau yang telah memberkati mereka, memberikan mereka kesatuan. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.